Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi BRICS dan apakah bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah langkah yang tepat, kita sudah terhubung dengan peneliti Center for Strategic and Indonesia Studies atau CSIS, ada Muhammad Habib Abian Zakwan. Selamat malam, Mas Abian. Selamat malam, Mas. Terima kasih undangannya. Iya, pemirsa, sebelumnya kita juga sedang mengkontak Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, dan juga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Baik, saya mau ke Mas Abian. Mas Abian, kalau melihat adanya atau potensi Indonesia untuk masuk dalam kelompok ekonomi dunia, terutama di bagian barat ini atau BRICS, bagaimana peluangnya? Apakah memang dapat diterima dan masuk ke dalam BRICS ini atau seperti apa Anda melihatnya? Sebenarnya kalau ditanya apakah akan diterima, saya rasa itu peluangnya sangat besar. Karena memang berbeda dengan organisasi internasional lainnya. Misalnya saya beri contoh OECD gitu ya, Organization for Economic Cooperation and Development. Memang banyak sekali prasyarat dan memang mewajibkan Indonesia untuk melakukan reformasi domestik. Tetapi kalau misalnya kita lihat BRICS ini, memang tidak begitu banyak persyarat apabila ingin bergabung sebagai keanggotaan. Yang paling penting adalah bagaimana Menteri Luar Negeri dan Kepala Negara anggota-anggota BRICS ini menyetujui keanggotaan Indonesia atau partisipasi Indonesia di dalam BRICS. Tetapi tentu saja balik lagi kita pertanyakan apa agenda dan apa kepentingan Indonesia, apa urgensinya untuk Indonesia bergabung dengan BRICS itu. Kalau Anda melihatnya memang segenting apa sehingga ini Prabowo Subianto ketika baru saja dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia langsung tancap gas untuk bisa masuk ke dalam kelompok BRICS ini? Apa urgensinya kalau menurut Anda, Mas Abian? Tentu itu menjadi pertanyaan kita semua juga. Mengapa 4 hari setelah dilantik, langsung tiba-tiba Presiden Prabowo, kemudian Menteri Luar Negeri membuat keputusan yang sangat besar. Kalau misalnya kita katakan sekarang di tengah lanskap geopolitik yang memang sedang berubah gitu ya. Jadi kita juga bertanya-tanya sebenarnya urgensinya apa sih untuk Indonesia bergabung dengan BRICS. Kalau misalnya memang kita mau memperjuangkan kepentingan negara-negara yang disebut dengan negara South, itu kita sudah punya platform yang namanya Non-Aligned Movement. Dan juga kita sudah punya yang namanya G77, di mana kedua platform ini memiliki organisasi dan representasi negara-negara selatan jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara BRICS yang hanya saat ini sebenarnya 9 bukan 10 karena Saudi Arabia kemarin tidak jadi datang. Dan jadi sekali lagi sebenarnya kami juga saya mempertanyakan spesifiknya apa urgensi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Baik, apa urgensi Indonesia untuk masuk dalam kelompok BRICS ini? Kita langsung tanyakan saja Mas Abian kepada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Ada Mas Dev Laksono telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, Mas Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat semua? Iya, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih Mas Dev. Mas Dev, ini sejauh apa perkembangan dari Indonesia bisa masuk ke dalam BRICS dan kira-kira apa urgensinya pemerintah ini ingin masuk ke dalam kelompok BRICS ini, Mas Dev? Ya, jadi untuk kita masuk ke dalam BRICS, ini ada beberapa potensi yang bisa kita kembangkan ya. Pertama, ya selain untuk menegaskan posisi kita sebagai non-aligned movement, karena kita kan juga dalam proses untuk masuk OECD, yang kebanyakan itu juga negara-negara barat. Nah, di dalam BRICS ini kan memberikan kesempatan untuk kita mengeksplor potensi ekonomi di wilayah negara-negara tersebut dan juga menegaskan posisi kita di sebagai non-aligned movement. Dan ya makanya itu, jadi semua aliansi ekonomi itu ya wajib kita eksplor untuk menegaskan posisi kita dan juga membuat posisi tawar kita di semua forum-forum internasional itu semakin tinggi dan juga kita bisa memperjuangkan semua program-program ataupun juga kita membahas segala macam isu-isu yang ada di belahan dunia manapun, apakah itu masalah situasi misalnya konflik di Ukraine ataupun juga potensi pecahnya perang lebih luas di Timur Tengah. Nah, hal itu semua bisa kita bahas di dalam forum tersebut.
Nah, bila mana kita tidak mengambil posisi, bila mana kita tidak ada di dalam lingkaran tersebut, itu akan menutup komunikasi kita dengan negara-negara yang sedang ingin mengembangkan aliansi-aliansi tersebut. Oke, sejauh ini komunikasi yang dilakukan dari Kementerian Luar Negeri, mungkin dengan juga dari para anggota DPR dengan kelompok BRICS ini seperti apa perkembangan sampai dengan saat ini? Apakah sudah direspon atau seperti apa? Ya, kalau saya pribadi dengan BRICS itu sudah beberapa turut serta beberapa kegiatan mereka ya, ketika mengundang sebagai partai politik dari Golkar. Saya sempat hadir beberapa kali, terus ada pertemuan menyampaikan joint communique. Ya tujuannya itu adalah untuk perdamaian, tujuannya itu adalah untuk pengembangan ekonomi, ataupun juga people to people exchange. Ya ini semua bisa berjalan selama kita itu mendorong hadir dalam aktif di dalam forum-forum tersebut, dan juga menegaskan sikap kita bahwa kita ini meminta untuk forum ini bisa menjadi tempat untuk membahas hal-hal yang demi kemanusiaan, hal yang demi membahas perdamaian. Oke, sudah. Hal itulah yang terus kita dorong agar menghindar kita itu masuk di dalam konflik blok barat blok timur. Baik. Ya, akan tapi kita justru menegaskan untuk forum perdamaian begitu. Baik, sudah melakukan sejumlah pertemuan begitu ya, dan nampaknya responnya berarti kemungkinan besar akan diterima oleh BRICS atau bagaimana, Mas Dev? Ya, ini kan masih proses ya. Ini kan baru kita menyampaikan intent to join. Ya, kita belum formally submit an application ya, kan karena ada proses-proses ke depannya juga. Untuk kita tuh bisa berbagian dalam BRICS ya, sama seperti ketika kita masuk ke dalam OECD kan juga ada proses-prosesnya yang harus dilalui. Nah, ya ini masih panjang perjalanannya. Jadi sebelum kita mengarah lebih dahulu, kita ini laksanakan ini step by step dahulu. Oke, masih menunggu proses apakah diterima atau tidak. Kalau dari Mas Abian sendiri, apakah memang untungnya Indonesia masuk ke dalam BRICS ini akan berpengaruh besar terhadap perekonomian kita, atau bagaimana secara luas Anda melihatnya, Mas Abian? Ya, begini sebenarnya kalau kita membicarakan soal BRICS, di mana negara-negara sendiri tidak menyalurkan misalnya investasinya melalui BRICS. Negara-negara anggota BRICS menyalurkan investasi mereka masing-masing itu melalui bilateral platform. Jadi apakah kalau misalnya memang dengan kita bergabung menjadi anggota kemudian tiba-tiba mendapat kelimpahan investasi yang disalurkan melalui BRICS, saya rasa tidak. Nah, kemudian untuk mengusung memang agenda-agenda yang menjadi penting untuk dibahas oleh negara-negara berkembang, sekali lagi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga bagaimana Indonesia sebenarnya bisa mengoptimalkan saja partisipasi Indonesia, dan memang Indonesia bahkan pendiri dari NAM dan G77 yang kita kenal betul platform ini bukan diupayakan sebagai blok geopolitik, tapi memang untuk mengusung agenda-agenda yang low denominator, common denominator atau low hanging fruit untuk semua negara, bukan hanya negara berkembang, tetapi juga bisa menjembatani antara hubungan kita dan negara maju. Nah, kemudian juga kalau misalnya saya sampaikan perbedaan kita dengan OECD, misalnya BRICS dan OECD, sebenarnya keuntungan kita bergabung dengan OECD itu ada dua. Yang pertama itu misalnya kita membutuhkan best practices daripada negara-negara maju, karena Indonesia mau menjadi negara maju di tahun 2045 dan negara maju bisa menghadirkan best practices itu. Kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan credibility dan credential dari negara-negara maju ini yang memang notabene adalah sebagai pemeringkat bagaimana apakah favorable atau tidak kondisi perekonomian di Indonesia untuk investasi asing, dan makanya kita membutuhkan keanggotaan itu. Tetapi sekali lagi kalau misalnya melalui BRICS, saya rasa kalau misalnya kita hanya berpartisipasi sebagai partner, outreach partner, itu tidak kemudian kita jadinya tidak terhubung. Jadi dalam kondisi misalnya seperti tahun lalu kita hadir di dalam forumnya sebagai outreach partner, saya rasa sudah cukup. Karena kalau misalnya kita membicarakan menjadi anggota, tentu konsekuensinya sangat banyak. Konsekuensi domestik misalnya, kita harus memang betul-betul menambah anggaran untuk seluruh kementerian.
atau seluruh terutama Kementerian Luar Negeri yang akan banyak engagement-nya dengan negara-negara anggota BRICS. Kemudian bagaimana, apakah kalau misalnya memang kita tidak mampu memberikan ruang fiskal lebih banyak kepada Kementerian Luar Negeri, apakah akan terjadi prioritisasi daripada beberapa organisasi yang sebenarnya kita anggap penting atau mungkin sangat penting bagi Indonesia. Kemudian konsekuensi di luar negerinya adalah ini memberikan sinyal kepada kepada mitra-mitra yang lain, sebenarnya posisi Indonesia itu sekarang di mana sih? Ketika misalnya kita bilang bahwa kita mau berpartisipasi di dalam semua forum, apakah memang itu jadi apakah dengan partisipasi di semua forum kepentingan nasional kita akan terjamin? Kan itu bukan, belum tentu juga. Kita harus melakukan kajian cost and benefit-nya tentunya. Oke, Mas Abian, singkatnya, apakah menurut Anda Indonesia gabung dengan BRICS ini belum tentu akan bertumbuh perekonomian kita, bahkan lebih cocok atau masuk ke dalam OECD atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan? Sebenarnya keduanya memang tidak mutually eksklusif antara OECD dan BRICS. Tetapi saya rasa karena kita belum tahu betul intensi dan apa yang mau dituju daripada BRICS, dan kita perlu ingat juga bahwa BRICS ini ada dua caucus yang memang non-aligned, tapi ada juga caucus yang memang revisionist, yang berusaha untuk menggugat atau bahkan menggantikan international order yang ada sekarang. Dan itu yang perlu kita antisipasi lebih jauh, dan kita tidak bisa impulsif dalam mengambil suatu keputusan geopolitik. Baik. Saya mau ke Mas Dev. Mas Dev, bagaimana tanggapan Anda? Ternyata belum tentu bisa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari Prabowo Subianto untuk bisa mencapai ekonomi sebanyak atau mencapai 8% dengan masuknya ke dalam kelompok BRICS ini. Baik, ya ini kan semua masih pandangan dari luar, ya, pandangan Pak Habib, pandangan dari para pengamat. Nanti kan ini kan masih prosesnya masih ongoing. Ini kan baru dinyatakan intern. Nanti ada prosesnya, ada apakah event-eventnya, side eventnya, ataupun juga pembuka marketnya. Kita bisa melakukan komunikasi lebih intens dengan negara-negara anggota BRICS dan negara-negara anggota OECD, ataupun juga ada economic coalition yang kita adalah part of. Ya, ini semua masih on proses. Jadi sebelum kita langsung menghakimi bahwa ini tidak baik atau baik, ya kita jalani dulu. Karena proses ini kan dilakukan secara terbuka. Lalu Pak Prabowo juga menegaskan bahwa ini adalah tahapan yang harus kita ambil untuk menegaskan posisi kita secara internasional, bahwa kita ini negara yang mengedepankan politik bebas aktif. Maka itu kehadiran kita di forum-forum ini menjadi suatu bukti nyata, dan juga peran serta kita itu menjadi salah satu momentum pendorong untuk memastikan agenda politik internasional, kesejahteraan, perdamaian dunia itu benar-benar berjalan, dan kita menjadi bagian utama daripada pergerakan tersebut, begitu. Oke, Mas Dev, apakah memang karena politik luar negeri Indonesia ini menganut politik bebas aktif yang memang ingin berpartisipasi dalam semua forum internasional, maka ikut dalam kelompok BRICS ini? Seperti yang dikatakan tadi dari Mas Abian bahwa untuk mengikuti semua forum internasional belum tentu juga efektif begitu dalam membangun Indonesia sebenarnya. Ya, gini. Positif atau negatif itu kan tergantung bagaimana kita lihat outputnya. Nah, tapi yang pasti bila mana kita tidak hadir, itu tidak ada, itu pasti tidak ada dampak langsung bagi kita. Nah, seberapa besarnya itu tergantung bagaimana kita mengkapitalisasi juga kehadiran kita. Bagaimana kita itu bisa melakukan engagement, apakah itu people to people, nation to nation, atau business to business. Nah, itu tergantung nanti ke depannya seperti apa yang kita tawarkan dan apa yang sedang berjalan di dalam event tersebut. Nah, hal inilah proses yang terus berjalan, dan yang untuk kita bisa mencapai hasil yang optimal, ya kita harus hadir secara maksimal. Saya mau ke Mas Abian, peneliti CSIS Indonesia. Mas Abian, saya melanjutkan pertanyaan yang tadi, bagaimana tantangan Indonesia dan juga bagaimana hubungannya terkait dengan geopolitik dari negara-negara lain yang memang berdekatan atau berada di bagian barat ini. Seperti apa Anda melihatnya, Mas Abian? Ya, pertama kalau misalnya kita bicarakan tantangan adalah apakah memang betul Indonesia itu sudah punya agenda yang mau diusung
tadi kalau misalnya menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Dev, bahwa ya kita harus memaksimalkan kepentingan atau agenda kita. Tetapi sebenarnya yang kita perlu tanyakan juga adalah Indonesia sudah berpartisipasi di lebih dari 100 organisasi multilateral dan regional dan internasional, dan apakah memang Indonesia selama ini sudah memaksimalkan kepentingan nasional kita di dalam platform itu atau belum gitu. Daripada misalnya kita mau bergabung ke organisasi yang baru. Itu tentu kita harus evaluasi terlebih dahulu sebelum kita bergabung kepada organisasi internasional. Kemudian yang kedua adalah tentu sebenarnya kita harus melibatkan publik di dalam diskusi apakah Indonesia itu perlu masuk ke dalam BRICS atau tidak. Karena tidak bisa diambil keputusannya oleh misalnya satu kementerian saja atau oleh pemerintah saja. Tentu kita harus mendengarkan berbagai pandangan, terutama praktisi dari berbagai macam kalangan dan masyarakat sipil ataupun juga akademisi di kampus. Ya, bagaimana misalnya konsekuensi dan biaya yang akan ditimbulkan oleh keanggotaan kita di BRICS gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu kita harus mempersiapkan misalnya tadi bagaimana kita memberikan sinyal komunikasi, bagaimana kita packaging daripada keanggotaan kita ini. Tadi kalau misalnya kita berpartisipasi dalam semua forum adalah bentuk perwujudan daripada bebas aktif, ya kenapa harus misalnya spesifik menjadi anggota? Kenapa enggak kita cukup saja dengan misalnya menjadi outreach partner? Kan itu juga sudah memberikan sinyal atau memberikan manifestasi bahwa kita pun cukup untuk berhubungan dengan semua blok gitu ya, tidak perlu menjadi anggota secara spesifik. Oke, langsung saja dijawab dengan Mas Dev nih, apakah memang sudah sesuai dengan tujuan utama nasional dan juga apakah sudah melibatkan publik, akademisi atau praktisi? Silakan Mas. Ya, jadi gini, nanti kan bila mana ini masuk kita dalam BRICS dan lalu dipakemkan lah ya di dalam bentuk undang-undang. Pembentukan undang-undang itu kan pasti melibatkan semua pihak, itu satu. Lalu juga kedua, di sini kan memang leading sector adalah Kemlu, akan tapi kan ini kan juga kita bicara tentang economic development, kita bicara juga economic corporations. Nah, di situ kan pasti akan melibatkan kementerian institusi lainnya dan juga partisipasi sektor lainnya seperti Kadinka ataupun asosiasi lainnya di mana masyarakat itu terwakili. Nah, di situ juga bisa diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi, diskusi. Kenapa? Karena kan masuk ke dalam BRICS juga itu kan bukan hanya sekedar masuk lalu langsung buat KTA, itu kan harus ada prosesnya sendiri, penyesuaian akan aturan dan hal-hal itu. Nah, itu semua ada proses yang berjalan nantinya bila mana kita lanjutkan. Nah, di situ akan ada penempatan posisi baik dari semua masing-masing instansi ataupun institusi yang dimana Indonesia adalah menjadi bagiannya dan juga pemerintah Indonesia yang menjadi leadingnya dan melibatkan masyarakat secara umum. Begitu. Baik. Mas Abian, bila mana nantinya Indonesia ini masuk dalam kelompok BRICS, apa kira-kira yang perlu diantisipasi dan mungkin apa kekhawatiran Anda? Seperti yang Anda sampaikan tadi, apakah memang sesuai dengan tujuan utama nasional dan apakah sudah melibatkan dari berbagai pihak begitu? Apa kira-kira, Mas? Ya, kekhawatiran saya sebenarnya adalah apakah dengan keanggotaan kita di BRICS ini akan menghambat keanggotaan kita di organisasi atau di forum-forum lain. Karena memang banyak sekali sekarang di pandangan di negara-negara maju yang melihat bahwa keanggotaan di BRICS itu memberikan sinyal-sinyal tertentu gitu ya, sinyal-sinyal geopolitical tertentu, entah itu revisionis dan lain sebagainya. Dan tentu memang sebenarnya kita harus melihat apakah ini ada konsekuensinya misalnya terhadap keanggotaan kita di OECD. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa lagi melihat dunia ini sebagai dunia yang biasa-biasa aja, yang tidak terjadi. Semua orang bisa bekerja sama, bahwa keanggotaan kita di satu organisasi tidak akan mempengaruhi aksesi kita di organisasi lain. Dunia ini sekarang sudah jauh lebih berubah. Dan logika bagaimana yang diterapkan di tingkat politik domestik, merangkul semua, berpartisipasi dengan semua, itu nggak bisa serta-merta diwujudkan di tingkat internasional. Pasti akan ada konsekuensi dan biaya geopolitik yang tetap ditanggung oleh Indonesia, terlepas bagaimanapun kita mengupayakan atau mengkomunikasikan bahwa Indonesia ini bebas aktif gitu. Tentu itu yang tetap harus kita pertimbangkan. Jadi prioritas Indonesia itu sebenarnya kemana?
Kemudian juga lagi-lagi sebenarnya saya sangat menyarankan memang bahkan sebelum menyampaikan keputusan ingin bergabung, baiknya sebenarnya kita sudah punya cost and benefit analysis terlebih dahulu, bukan kita menyatakan dulu ingin bergabung baru kita buat cost and benefit analisisnya. Saya rasa sebenarnya kurang bijak, dan sebenarnya saya mengharapkan juga peran dari teman-teman DPR, di Mas Dev dan teman-teman untuk mengkritisi sebenarnya, untuk ya tidak hanya taken for granted keputusan pemerintah kalau misalnya ingin bergabung ke BRICS, tapi juga ada analisisnya. Baik, Mas Abian, apakah memang ini merupakan salah satu sinyal dari Indonesia bahwa memang ingin mengubah dari peta politik orientasi internasional Indonesia yang mungkin sebelumnya ke Amerika Serikat, sekarang berubah kepada keanggotaan BRICS ini, salah satunya Rusia? Saya rasa orientasi Indonesia nggak pernah ke Amerika Serikat, Mas. Memang orientasi Indonesia adalah bebas aktif, gitu ya. Kita memang berteman dengan semuanya, tetapi kan dalam kondisi yang seperti sekarang, di mana geopolitik rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan kemudian ada rivalitas antara Amerika Serikat dan Rusia, keputusan geopolitik yang diambil oleh Indonesia itu nggak bisa serta-merta oh ya udah berpartisipasi di dalam semuanya. Kita sudah sangat melihat berbagai macam contoh gitu ya. Bagaimana misalnya ketika kita menerima investasi yang terlalu dominan dari satu negara, itu kita akan kesulitan mendapatkan akses pasar ke negara lain. Itu karena ada konsentrasi daripada misalnya investasi negara tertentu di sektor tertentu di Indonesia yang dipandang sebagai kritis oleh negara maju ini. Jadi sekali lagi saya rasa keputusan pertimbangan geopolitik itu tidak bisa menggunakan business as usual, tidak bisa menggunakan matra-matra yang kita gunakan dulu gitu ya, waktu era globalisasi awal. Oke, tidak hanya untuk kepentingan bisnis, dan juga mungkin saya ingin minta pernyataan atau statement yang tegas begitu ya dari Mas Dev Laksono. Apakah memang tidak benar, atau apakah memang Indonesia ingin mengarah begitu ya kepada anggotaan BRICS ini ke depannya, atau seperti apa sebenarnya? Ya, gini, mengenai posisi kita dalam BRICS kan kita sudah sampaikan bahwa kita ada intent to join, terus juga untung ruginya segala macam sudah lama dibahas, bahkan di pemerintahan Presiden Jokowi juga Bu Menlu juga pernah menyampaikan untung ruginya kita masuk ke dalam BRICS, ataupun juga proses kita sehingga kita mendaftar dan sudah bekerja untuk menjadi bagian dari OECD ataupun juga alliance economic lainnya. Nah, tegasan daripada pemerintahan hari ini itu adalah kelanjutan daripada yang lalu. Ini sudah dikaji, sudah dilihat, sudah didalami. Kita lihat situasi global seperti apa, sehingga kita perlu untuk mengambil posisi-posisi, apakah itu posisi aman, bisa dianggap posisi aman, bisa dianggap itu adalah posisi mendua. Akan tapi yang jelas bahwa posisi kita itu adalah bagaimana kita bisa terus mendorong peran masyarakat Indonesia, peran bangsa Indonesia di dalam forum-forum internasional, bahwa kita hadir di sana untuk kepentingan dunia. Kita menjadi bagian daripada kemajuan ekonomi dunia, dan kita mendorong terus economic alliance untuk demi kemajuan bangsa masyarakat dunia secara utuh. Baik, Mas Dev, kita akan nantikan bersama bagaimana nanti keputusannya, apakah memang benar masuk ke dalam BRICS atau tidak. Namun yang pasti Mas Abian dan teman-teman di CSIS harus tetap bisa mengkritik, dan juga kita akan terus memantau apakah bagaimana perkembangan dari kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto ke depannya. Terima kasih Mas Dev Laksono dan juga Muhammad Habib Abian atau Mas Abian telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, salam sehat selalu.